في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom alaikum besem hamasiyah. Masih melanjutkan perbincangan tentang halal atau haramnya mengucapkan selamat Natal. Profesor Quraish Shihab mendasarkan bolehnya umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada saudara Kristen berdasarkan surah Maryam ayat 33. Di mana Nabi Isa di sana berkata, "Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsuhaya." Selamatlah saya ketika saya dilahirkan, ketika saya wafat, dan ketika saya dibangkitkan hidup kembali. Menurut beliau, berarti Nabi Isa sendiri yang mengucapkan selamat atas kelahirannya pertama kali sebelum yang lain mengucapkannya. Tentu, kata Profesor Quraish Shihab, tentu memandang Isa Al-Masih dalam perspektif Islam. Tetapi beda dengan Ustadz Abdul Somad, kita diingatkan pada 3 hal yang membuat beliau tidak mau mengucapkan Natal. Yang pertama, mengakui Yesus sebagai anak Allah. Yang kedua, mengakui Yesus lahir 25 Desember. Dan yang ketiga, mengakui Yesus mati di palang salib, yang ketiga-tiganya disangkal oleh Al-Quran. Nah, saya sudah pernah menjawab tentang masalah anak Allah, yang tentu tidak sekasar atau seprimitif yang dituduhkan oleh Habib Rizik tentang siapa bidannya. Yang sekarang saya akan berbicara, benarkah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Saya harus katakan, jangankan Ustadz Somad yang di luar iman Kristen, di dalam kekristenan sendiri kesalahpahaman tentang Natal ini sudah ibarat penyakit itu begitu akutnya menggerogoti gereja. Mula-mula karena kebencian terhadap saudara seiman dari kalangan Katolik. Bahkan saya mengatakan bahwa kebencian terhadap Katolik ini telah membunuh gereja, sehingga gereja berada di dalam kesalahpahaman yang luar biasa tentang Natal. Yang harus ditekankan pertama kali, tidak pernah ada dokumen yang menyebut secara eksplisit bahwa Dewa Matahari yang tak terkalahkan atau Sol Invictus itu lahir 25 Desember. Bahkan, sebagaimana sering saya sampaikan di banyak forum, Dewa Matahari atau yang dikaitkan dengan Dewa Matahari yaitu Saturnalia, puncak titik musim dingin, itu baru dirayakan di Roma tahun 274 Masehi oleh Kaisar Aurelian. Sebaliknya, justru sumber-sumber sejarah gereja, dokumen-dokumen gereja yang sangat tua, yang sampai sekarang masih bisa dilacak keberadaannya, bahkan dibaca secara luas, asal kita mau atau tidak, itu sudah merayakan Natal pada tahun 126 Masehi. Nah, dokumen pertama yang merujuk bahwa perayaan malam Natal itu sudah dirayakan di Roma oleh Uskup Telesporus tahun 126 Masehi. Di sana jelas-jelas dikatakan begini, di dalam dokumen gereja yang disebut Liber Pontificalis dalam bahasa Latin. Hic constituit ut septem, abdu modos antepasta.
iutum celebrurentur et natalem Domini Jesu Christu noctu missas celebrarentur. Jadi bersamaan dengan perayaan Paskah, Natal dirayakan. Dia, maksudnya Paus Telesphorus, menetapkan puasa 7 minggu prapaskah agar dipelihara oleh gereja. Dan ditetapkan pula misa sepanjang malam Natal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ini jelas tahun 126. Memang pada saat itu belum ditentukan sebagai dokumen gereja resmi. Tetapi tradisi untuk merayakan Natal itu sesungguhnya kemungkinan besar merupakan reaksi terhadap bidat gnostik yang menyangkal realitas kemanusiaan Yesus termasuk kelahirannya. Untuk itu gereja mengenang apa yang pernah dituliskan dalam Alkitab. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 8, jelas-jelas dikatakan bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Daud dan bangkit dari antara orang mati. Ingatlah, jadi supaya kita mengingat kelahiran Yesus dari keturunan Daud, artinya Natalnya, dan kebangkitannya dari antara orang mati, yaitu Paskahnya. Ini saling berkaitan. Dokumen pertama. Lalu dokumen kedua berasal dari tahun 170 Masehi. 100 tahun lebih sebelum Saturnalia dirayakan di Roma. Dan itu tercatat dalam statement seorang pemimpin gereja di wilayah Israel, yaitu khususnya di Kaisarea. Mar Theophilus dari Kaisarea, tahun 170 mengatakan, Celebrita fuit a nonules viginti quinqui di Decembris iam ab antiquisimis temporis. Yang artinya, kita harus merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Jelas sekali di sana disebutkan kata-kata viginti quinqui di Decembris. Setiap tanggal 25 Desember yang segera berlangsung. Itu tahun 170 dan pernah diterbitkan pada tahun 1593 dalam bukunya Rodolfo Huspiniano dalam bukunya De Origine Progressu Ceremonis et Ritibus Festorum, maksudnya pesta-pesta gerejawi. Nah, itu dokumen kedua. Jadi tahun 126 Telesphorus di Roma, tahun 170, dan yang ketiga itu adalah catatan dari Mar Hippolytus dari Roma. Siapakah Hippolytus? Hippolytus adalah murid dari Mar Irenaeus dari Lyon. Mar Irenaeus adalah muridnya Mar Polikarpus dari Smyrna, dan Mar Polikarpus yang meninggal tahun 156 Masehi ini adalah murid dari Rasul Yohanes yang meninggal tahun 96 Masehi di Efesus. Jadi masih memiliki suksesi apostolik yang langsung berasal dari murid-muridnya Yesus. Dia mengatakan di dalam bukunya komentari atas kitab Nabi Daniel. Dia mengatakan untuk kedatangan dari Tuhan kita Yesus Kristus secara daging yang dilahirkan di Bethlehem 8 hari sebelum Januari, hari keempat dalam minggu itu, tahun ke-42 dari pemerintahan Kaisar Agustus. Sangat jelas. Higar proti parusia to kurio imon hi ensarkos. Jadi tentang kedatangan Kristus yang pertama dalam keadaan daging. Sebab pada second coming, kedatangan Yesus yang kedua dalam kemuliaan. En hi genitai en Bethlehem, yang telah dilahirkan di Bethlehem. Egeneto, dan itu terjadi pro octo kalandon Januarion,
yaitu 8 hari sebelum bulan Januari. Gereja melestarikan apa yang pernah disampaikan Tuhan dalam perjanjian Abraham. Artinya rasul-rasul itu tidak kehilangan akar keyahudian mereka. Karena seorang dihitung itu tidak pada saat dia lahir, tapi pada saat 8 hari penyunatan. Maka dalam dokumen-dokumen gereja, Khitan Al-Masih ini menjadi hitungan pertama tahun baru. Maka dalam tulisannya Hippolytus dari Roma, di tengah-tengah hantaman budaya pagan, mereka tidak pernah kehilangan warna atau ciri khas apostolik mereka sebagai penerus dari kitab Taurat, yaitu 8 hari. Artinya di sini menunjukkan bahwa Yesus dilahirkan 8 hari sebelum Januari, dan itu tanggal 25 Desember. Ini kira-kira tahun 202. Jadi sangat jelas. Kemudian saudara-saudara, pada tahun 189 mulailah di Mesir, karena gereja kuno itu tidak hanya gereja Katolik, tidak hanya gereja Katolik di Roma, tetapi ada gereja di Konstantinopel, ada gereja di Yerusalem, ada gereja di Antioquia, dan ada gereja di Alexandria. Di mana Paus Alexandria yang bernama Demetrius itu menetapkan dalam sebuah dokumen yang dikenal Coptic Didaskalia Apostolorum. Di sana jelas-jelas disebutkan dalam terjemahan bahasa Arab itu bunyinya seperti pasal 18 Ad-Daskulia atau Coptic Didaskalia Apostolorum, itu jelas-jelas dikatakan, ya ikhwatana, wahai saudara-saudara, tahfudu fi ayamil a'yad, tetapkanlah atau ingatlah di dalam hari-hari perayaan kita, allati hiya idul milad ar-Rabb, yaitu hari kelahiran dari junjungan agung kita, dari Gusti kita Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Wa kamaluhu fi qomsati wa isrin minas sahri tasi'i ladhi lil Ibraniyin. Setiap tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, maksudnya tanggal 25 bulan Kislev. Dan itu bertepatan dengan tanggal 29 bulan keempat Mesir. Allati huwa tasi'u wal isrin min syahri rabi'il ladhi lil masriyin. Yaitu bertepatan dengan tanggal 25 bulan keempat Mesir, yaitu bulan Kiyah. Ini tahun 189 Masehi. Dengan demikian sangat jelas. Dokumen-dokumen gereja itu sangat terang benderang menyebutkan kelahiran Yesus, yaitu tanggal 25 bulan Ibrani Kislev. Nah, bulan Ibrani Kislev itu ada apa, saudara? Bulan Ibrani Kislev khususnya tanggal 25 sampai tanggal 2 bulan Tebet, itulah hari Hanukah, yaitu penahbisan bait suci yang dilakukan setiap musim dingin. Dan saat perayaan Yahudi inilah Yesus dilahirkan menurut dokumen yang berasal dari tahun 189 Masehi. Jadi jauh sebelum perayaan Saturnalia tahun 274 Masehi. Ini sangat jelas. Lalu persoalannya, bagaimana sejarah perhitungan Natal? Tadi saya sampaikan bahwa kemungkinan besar Telesphorus merayakan misa malam Natal tahun 126 di Roma. Itu reaksi terhadap bidat gnostik yang menyangkal kemanusiaan Yesus yang pernah lahir ke dunia. Maka mengenang ungkapan di dalam surat Rasul Paulus agar kita mengenang kelahiran Yesus Kristus di samping kebangkitannya, maka beliau menetapkan 7 minggu puasa Prapaskah dan misa malam Natal. Itu sangat jelas. Hubungan antara peristiwa-peristiwa yang dihadapi dengan penetapan-penetapan gerejawi itu sangat jelas. Lalu ada berita yang menarik. Uskup Nikea yang bernama Anba Yuhana atau Santo Yohanes itu memberitahukan kepada kita bahwa Paus Roma pada abad keempat itu menanyakan kenapa di timur sudah ditetapkan tentang kalender kelahiran Kristus.
Sebab di Roma sekalipun sudah dirayakan, tetapi masih belum merupakan penetapan resmi dalam kalender gerejawi. Itu hanya tradisi yang diterus sampaikan sejak zaman Telesporus. Lalu diberitahu bahwa salah satunya orang-orang Alexandria, orang-orang Kristen Alexandria memang dikenal jago kalender itu sejak zaman Roma kuno. Ketika terjadi kekacauan kalender, zaman kalender Roma kuno juga mereka meminta nasihat ke Alexandria karena pusat intelektual saat itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Lalu ada kata-kata yang menarik yang diucapkan di situ. Mereka membaca banyak dokumen-dokumen non-Kristen yang menyatakan tentang sejarah Israel kuno. Dan ini sejajar apa yang dikatakan oleh banyak bapak gereja yang lain. Misalnya kenapa perayaan Natal itu pasti, itu ditekankan oleh Yohanes Chrysostomus. Dengan penekanan karena dokumen-dokumen saat itu masih tercatat dengan sangat rapi pada zamannya. Lalu salah satu dokumen yang disebut untuk menghitung Natal itu adalah dokumen Yahudi yang dikenal dengan dokumen Megillot Ta'anit atau dokumen puasa. Di mana orang Yahudi harus puasa setiap tanggal 9 bulan Ab. Dan ini juga paralel dengan yang ditulis oleh sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus dalam Jewish War, yaitu dalam Perang Yahudi, buku yang ke-6, bab 4, angka ke-15. Di dalam dokumen puasa Yahudi yang dikenal dengan Megillot Ta'anit itu disebutkan dengan jelas tanggal bahkan jamnya runtuhnya bait Allah di Yerusalem. BC harap Bet Hamikdas Harisona. Maka telah dihancurkanlah bait Allah yang pertama itu. Oto hayom erefti sabe abhaya. Yaitu pada saat petang hari tanggal 9 bulan Ab. Umut sai sabat hayah. Waktu itu harinya setelah sabat, umut sai sefi'it hayetah. Dan tahunnya tahun ke-7, setelah tahun ke-7, lalu perhatikan ini kata-kata yang sangat penting. Umis maretah sel yehu yarib hayetah. Dan saat itu yang menjadi mismar, pembaca Mazmur sekaligus yang membakar dupa atau ukupan, itu adalah rombongan Yoyarib. Kita tahu dalam kitab 1 Tawarik pasal 24 mulai ayat ke-7 dan seterusnya ada 24 rombongan Imam Lewi di mana Yoyarib itu adalah rombongan yang pertama. Berarti tanggal 9 bulan Ab yang bertepatan dengan tanggal 5 Agustus. Bait Allah dihancurkan tanggal 9 bulan Ab. 9 bulan Ab itu sekitar Agustus atau 5 Agustus. Waktu itu yang menjadi pembakar ukupan dari rombongan 24 Imam Lewi adalah Yehuyarib. Yoyarib adalah rombongan pertama. Sedangkan menurut informasi Injil Lukas pasal 1 ayat 5, Zakaria dari rombongan Abia itu mendapatkan giliran membakar ukupan. Dan rombongan Abia adalah rombongan ke-8. Disitulah kemudian para ahli liturgi gereja itu kemudian merunut ke belakang setelah diketahui pedoman yang paling dekat dengan peristiwa sekitar 75 tahun setelah kelahiran Yesus. Itu adalah 5 Agustus tahun 70 Masehi yang membakar ukupan rombongan pertama. Maka apabila dihitung ke belakang, mulai bulan Ab dihitung ke belakang. Karena bulan Ibrani terdiri dari Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Tisri, Markeswan, Kislev, Tebet, Sefet, Adar. Kalau dihitung ke belakang, berarti 5 Agustus itu minggu pertama bulan Ab yang membakar ukupan adalah Yoyarib rombongan pertama. Maka nanti minggu keempat bulan Tammuz rombongan ke-24. Minggu ketiga bulan Tammuz rombongan 23.
Minggu kedua bulan Tamus rombongan 22, minggu pertama bulan Tamus rombongan 21, minggu keempat bulan Siwan atau Sivan rombongan ke-20 dan seterusnya sampai mutarnya itu kira-kira 75 tahun. Maka ditentukan, dihitung dari perhitungan yang eksak itu bisa dilakukan oleh para ahli kalender gereja. Maka Zakaria dari rombongan Abia, rombongan ke-8, itu membakar ukupan pada minggu kedua bulan Tisri, tahun 3756 tahun Yahudi yang bertepatan kira-kira bulan September tahun 748 setelah berdirinya kota Roma, atau disebut dalam bahasa Latin ab urbi condita, setelah berdirinya kota. Nah sekarang Lukas pasal 1 ayat 26 mencatat, pada bulan ke-6 malaikat Gabriel pergi ke Nazaret menemui seorang perawan yang bernama Maria. Untuk apa? Memberitakan hari kelahiran Sang Kristus. 6 bulan setelah bulan Tisri, itu kalau bulan Ibrani, bulan Nisan. Maka sejak gereja yang sangat kuno sekali, mulai dari zamannya Hippolytus, kemudian bapak-bapak gereja kira-kira hidup pada abad kedua awal, sampai abad ketiga, abad keempat, ya, itu sudah menghitung. Makanya perayaan Bunda Maria menerima kabar gembira itu tanggal 15 bulan Nisan yang bertepatan dengan tanggal 25 Maret. Karena usia kandungan itu normalnya 9 bulan dan Yesus benar-benar jadi manusia, maka dikandung 9 bulan itu adalah catatan terkuno. Dan kita tidak akan berspekulasi kenapa 9 bulan, kenapa bukan 9 bulan lebih, kenapa bulan 7 bulan, itu kan spekulasi. Tetapi catatannya memang 9 bulan, itu catatan-catatan kuno. Setelah bulan Nisan itu tanggal 25 bulan Kislev, dan itu perayaan Hanukkah. Ini fakta-fakta dasar yang saya sampaikan kepada saudara khususnya untuk menjawab kesimpang siuran kalender Natal. Maka saya katakan, jangankan kok Ustadz Somad, orang Kristen sendiri bingung. Mungkin malah ketika Anda mendengar apa yang saya sampaikan itu Anda mengatakan, wah rumit sekali, rumit sekali. Rumit jangan ngomong. Kalau rumit jangan bikin gaduh. Kalau rumit ya jangan menyebarkan kegaduhan kepada yang lain. Karena apa? Yang meragukan pertama kali kalender Natal itu baru pada zamannya, kalau sejarah di Jawa, zamannya Paku Buwono itu. Dan itu baru kemarin sore. Yang namanya Paul Ernest Jablonski itu seorang teolog Jerman. Hidup antara tahun 1693 dan meninggal tahun 1757. Dia orang yang pertama bikin teori bahwa Natal adalah kelahiran Sol Invictus. Itu baru tahun 1743 kira-kira. Dan kemudian karena semangat anti-Katolik, semangat asal beda dengan Katolik. Dan kalau waktu itu gerakan reformasi sangat anti-Katolik, makanya di gereja sekarang ini banyak kualat juga ini karena kebencian yang tidak beralasan tadi. Kemudian diikuti oleh orang-orang Katolik yang beberapa waktu itu minder terhadap gerakan Protestan, antara lain para rahib Benediktan yang mengikut saja kalender itu, hanya mengikor, nderek bebek, hanya mengikuti bebek saja tanpa melakukan cross check sejarah. 25 Desember adalah kelahiran Sol Invictus. Tapi bagaimana faktanya? Yang pertama-tama harus saya jelaskan. Fakta yang pertama, bahwa tidak pernah ada dalam dokumen sejarah manapun bahwa Sol Invictus lahir 25 Desember. Tidak pernah ada. Jelas-jelas pernah ditemukan yang namanya kronogram 354. Artinya kalender tahun 354. Itu jelas-jelas yang diduga bahwa 25 Desember adalah perayaan Natal itu adalah ada kata-kata begini dalam salah satu lembaran kalender itu. Hurufnya N,
lalu tulisan Invicti, lalu CM, lalu angka Romawi. Kalau dibaca itu sebetulnya secara secara lengkap itu kira-kira bunyi N itu natalis. Jadi natalis, Invicti, natalis, kelahiran dia yang tak terkalahkan. CM itu singkatan dari Circensis Missus, bahasa Latinnya Triginta. Jadi kira-kira kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, 30 permainan yang ditentukan bagi dia yang tak terkalahkan. Nah persoalannya, dia yang tak terkalahkan itu siapa? Di sini tidak ada kata sol, di sini tidak ada kata dewa matahari, tetapi cuma ada kata Invicti, dia yang tak terkalahkan. Dan dalam liturgi bahasa Latin, Yesus itu disebut dia yang tak terkalahkan. Karena dia yang telah mengalahkan maut dengan kuasa kebangkitannya. Maka jelas ini tidak menunjuk kepada dewa matahari. Apalagi dalam dokumen yang sama, kronogram 354 itu jelas-jelas disebutkan 8 hari sebelum Januari itu adalah Natalis Christus in Bethlehem. Natalis Yesus Kristus di Bethlehem. Jadi jelas, semua dokumen kuno menyebutkan Natal itu 25 Desember. Tapi pertanyaan klasik berikutnya adalah, bagaimana domba-domba di padang digembalakan pada waktu malam? Mungkinkah pada musim dingin di bulan Desember ada domba-domba yang digembalakan pada waktu malam? Itu pertanyaan klasik berikutnya. Tetapi saya akan menjelaskan pertanyaan klasik ini pada tayangan berikutnya yang dikaitkan dengan asal-usul Yesus dianggap lahir di bawah pohon kurma pada musim panas. Saya akan tunjukkan kepada Anda dokumen-dokumen gereja. Secara khusus nanti saya akan merujuk gereja Koptik tentang perjalanan keluarga kudus ke Mesir. Kiranya informasi ini tidak hanya mencerahkan bagi para penuduh anti Natal dari kalangan non-Kristen, tetapi juga mencerahkan ke dalam orang Kristen sendiri yang saya katakan nderek bebek pada Sol Invictus yang dibuat oleh orang Jerman yang ujuk-ujuk datang dan dipercaya hampir di seluruh dunia karena mulanya anti Katolik. Makanya hati-hati, jangan benci berlebih-lebihan. Itu menyiksa dirimu dan menyiksa kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum Besem Hamasiah.